Ya, baik ya, selamat malam sahabat-sahabat semua, sahabat Sofa Health ya, dimanapun Anda berada. Ya, semoga pada hari ini ya, malam hari ini sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, oke? Baik ya, ini hari Minggu ya, hari Minggu malam ya, tanggal 9 Januari 2022. Oke, ini sekarang jam berapa ini? Jam setengah 10 malam ya. Baik ya, ini kali ini saya akan membahas mengenai sinusitis. Sinusitis itu adalah kondisi ketika rongga di sekitar hidung itu meradang ya. Jadi yang namanya tis ya. Sinusitis berarti adalah peradangan di rongga sinus. Sinusitis akut dapat dipicu oleh dingin atau alergi dan dapat pulih sendiri. Sinusitis kronis berlangsung hingga 8 mingguan dan dapat disebabkan oleh infeksi atau pertumbuhan ya. Oke, jadi sinusitis ini bisa disebabkan oleh dingin atau alergi ya. Oleh karena itu bagi kita ya, bagi teman-teman ataupun semuanya yang menderita penyakit sinusitis itu tantangan wajib utamanya adalah dingin. Pokoknya hindari sesuatu yang dingin ya. Seperti minuman dingin ataupun mandi dengan air dingin. Kemudian sangat umum ya. Lebih dari 2 juta kasus per tahun di Indonesia. Dapat ditangani oleh tenaga medis profesional. Biasanya dapat didiagnosis sendiri, jarang memerlukan uji atau pencitraan laboratorium. Jangka pendek, reda dalam jangka waktu harian hingga mingguan. Kemudian gejalanya biasanya dapat didiagnosis sendiri. Gejala berupa sakit kepala, nyeri wajah, hidung meler, dan hidung tersumbat ya. Jadi utamanya penyakit sinusitis ini gejalanya adalah hidung meler ataupun hidung tersumbat ya. Jadi bagi teman-teman yang hidungnya itu sering meler atau pilek tapi tidak kunjung sembuh ya, itu perlu diwaspadai kalau itu adalah penyakit sinusitis. Nah, kemudian perawatan ya, pengobatan tergantung pada tingkat keparahan. Sinusitis akut biasanya tidak memerlukan pengobatan apapun selain pereda gejala bersama obat pereda nyeri, dekongestan nasal, dan pembilasan rongga hidung dengan larutan salin. Sinusitis kronis mungkin memerlukan antibiotik ya. Jadi saya adalah mantan penderita sinusitis kronis ya. Jadi dulu ketika masih berobat ya, jadi ya pastilah antibiotik itu adalah obat yang wajib ya saya konsumsi ya. Terus perawatan diri adalah dengan cara irigasi hidung ya, irigasi hidung ataupun irigasi nasal ya. Terus obat itu pelega pernafasan, penisilin, antibiotik, steroid, obat batuk, antihistamin, obat antiinflamasi non steroid, dan analgesik. Perawatan pendukung larutan garam fisiologi, kemudian prosedur medis yaitu penyaliran. Kemudian apa yang dirasakan orang penderita sinusitis ya? Berbagai gejala sinusitis yang cukup khas dan bisa membedakan dari penyakit lain. Antara lain keluar ingus berwarna kuning kehijauan, nyeri pada bagian wajah dan terasa sakit ketika ditekan, bau mulut atau halitosis ya, sakit tenggorokan, sakit gigi, pembengkakan di sekitar mata, dan bisa terasa semakin parah pada pagi hari. Yaitu jadi salah satu beberapa gejala penyakit sinusitis yaitu adalah nyeri di wajah, kemudian sakit ketika ditekan, bau mulut, sakit tenggorokan ya. Nah ini ada sakit gigi juga. Jadi memang penyakit sinusitis ini ya terkadang ada hubungannya ya dengan sakit gigi. Jadi kalau misalkan teman-teman ada sakit gigi, terutama keluhan gigi yang teman-teman rasakan adalah gigi geraham atas ya, jadi ya perlu diwaspadai. Kemungkinan itu adalah sinusitis yang bersumber dari sakit giginya tersebut ya. Jadi teman-teman yang ada pilek terus menerus, kemudian hidung terasa aneh atau mencium bau tidak sedap ya, tapi juga mengalami masalah pada gigi ya, silakan dicek ya giginya adalah gigi geraham atasnya ya, gigi geraham atas depannya atas ya, silakan dicek apakah berlubang atau tidak, atau ada masalah atau tidak ya. Kalau misalkan ada masalah itu kemungkinan bisa disebabkan dari gigi tersebut. Kemudian apakah sinusitis bisa sembuh total? Bisa kok. Umumnya sinusitis cukup diatasi dengan obat-obatan.
Penanganan meliputi semprotan salin ke rongga hidung untuk membersihkan ruang hidung, kortikosteroid nasal untuk meredakan peradangan, dekongestan untuk meringankan hidung mampet, dan anti nyeri untuk meringankan rasa sakit pada wajah atau kepala ya. Ini menurut halodoc.com ya. Apakah penyakit sinusitis itu berbahaya ya? Bahaya sinusitis ini seringkali menimbulkan berbagai penyakit pada otak, misalnya meningitis dan abses otak. Penyakit tersebut dapat menimbulkan gejala berupa demam tinggi, sakit kepala berat, leher kaku, sulit berjalan, kejang, mual, dan muntah, hingga lemas atau penurunan kesadaran. Ya, ini cukup ngeri juga sih kalau kita bahas mengenai bahaya penyakit sinusitis ya. Terus kemudian apa yang harus dihindari oleh penderita penyakit sinusitis ya? Yang pertama adalah jangan naik pesawat saat sedang sakit, jangan minum alkohol. Pantangan sinusitis yaitu adalah hindari berenang. Kemudian jangan menghirup hal-hal yang memicu iritasi. Ini menurut halodoc.com ya. Apakah semua orang punya sinus? Orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah, mempunyai alergi, asma, atau penyumbatan struktural pada hidung atau sinus, lebih mungkin mengalami sinusitis. Sinusitis adalah kondisi yang umum terjadi dan dapat terjadi pada semua orang ya. Jadi semua orang itu punya sinus ya. Sinus itu adalah kayak organ yang wajar dari setiap orang ya. Cuma hanya saja kalau sinusitis adalah peradangan ya. Jadi peradangan pada organ atau daerah sinus tersebut ya. Sinus kambuh itu seperti apa ya? Penderita sinus akan mengalami ciri-ciri sinusitis kambuh seperti kelelahan yang dibarengi dengan masalah indera penciuman atau rasa batuk, sakit tenggorokan, bau mulut, demam, dan sakit kepala. Rasa sakit kepala bisa muncul saat penderita sedang membungkuk ya. Oke, jadi gejala umum penyakit sinusitis yaitu adalah ya yang tadi saya jelaskan, yaitu adalah pilek ataupun meler ya. Nah, kemudian efek yang lainnya adalah adanya sakit kepala. Dulu ketika saya masih menderita penyakit sinusitis juga ya rasanya kepala itu sakit, ada nyeri di sekitar wajah ya. Kemudian ya sakit ya, pusing ataupun sakit kepala itu adalah sesuatu yang wajar ya. Kalau misalkan kita itu sedang menderita penyakit sinusitis oke. Nah, terus kemudian saya itu bisa berhasil sembuh itu adalah dengan cara merutinkan irigasi nasal atau cuci hidung ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin sembuh dengan dari penyakit sinusitis ini ya, utamanya adalah teman-teman itu jangan panik ya. Silakan teman-teman bisa follow Instagram Safa Health ya. Baca testimoni dari teman-teman yang sudah berhasil sembuh, karena dengan membaca testimoni dari teman-teman yang sudah berhasil sembuh akan membantu teman-teman lebih semangat lagi kalau penyakit sinusitis ini adalah penyakit yang bisa sembuh. Terus berapa hari sinusitis sembuh? Ya, pada umumnya sinusitis akibat virus bisa sembuh dengan sendirinya dalam waktu 10 hingga 14 hari ya. Namun jika Anda mengalami peradangan sinus yang tidak kunjung membaik, bisa jadi itu adalah sinusitis kronis. Sinusitis kronis adalah peradangan pada sinus yang berlangsung setidaknya selama 12 minggu atau lebih ya. Oke, jadi sinusitis itu ada dua jenis ya. Sinusitis akut dan sinusitis kronis ya. Kalau sinusitis kronis adalah sinusitis yang yang dialaminya itu cukup lama dan susah untuk sembuhnya karena kronis ya, seperti yang saya alami dulu. Tapi entah itu sinusitis kronis ataupun akut ya, semuanya itu bisa sembuh asalkan kita menghindari pantangan-pantangannya, yaitu debu, dingin, asap, dan rutin irigasi nasal ya. Terus kemudian kalau misalkan ada sakit kepala ya, anjuran dari saya adalah jogging rutin setiap pagi. Terus kemudian setiap malam sebelum tidur itu adalah irigasi nasal dan oleskan minyak kayu putih di sekitar dahi ataupun kepala. Gitu ya.